dan sebagainya, itu pun atas rekomendasi dari kerabat-kerabat saya juga gitu. Jadi mereka merekomendasikan kalau misalnya orang itu memiliki kompetensi yang sangat bagus, memiliki skill dan kemampuan yang sangat bagus, tidak menutup kemungkinan dia diterima. Pendidikan apapun itu pasti akan diterima dengan tanda kutip ketika kamu memiliki skill yang paling utama itu pasti akan menjadi consideration atau menjadi pertimbangan, oke? Pertimbangan terhadap perusahaan. Nah, kalau kalian tanya, Mas Riki kenapa nggak kuliah? Menurut saya kuliah itu penting juga, cuman karena saya hanya fokus ke digital marketing dan digital marketing itu belum ada kuliah itu belum ada spesifik digital marketing, jadi saya mundur dulu sampai saya nunggu ada tempat kuliah digital marketing. Saya sudah nemu sih kuliah digital marketing itu di mana, tapi di luar negeri di Nextmore University, cuma itu sangat sangat-sangat mahal juga sih kebetulan karena kuliah luar negeri itu juga mahal. Oke, nah kalian ketika nantinya, oh ya, satu hal, kalau kalian kuliah, kalian itu akan lebih utama mempelajari skill komunikasi dan networking itu. Tapi sebelum kalian lulus, sebelum kalian masuk kuliah, kalian pelajarilah terlebih dahulu bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya mendapatkan networking. Caranya gimana? Ngobrol sama guru BPBK, dulu BPBK saya Budian sama Bu Rio, tapi beliau sudah tidak di SMK Dika. Coba ajak aja ngobrol sama guru BPBK kita, ngobrol santai, Bu gimana ya cara komunikasi gini. Nah itu akan jadi nilai plus. Satu hal, kamu nggak mau karena malu, itu doang kok permasalahan. Kalau kalian nggak malu, saya tipe orang yang nggak tahu malu, jujur saya tipe orang yang nggak tahu malu, tapi dengan artian saya adalah memiliki positive thinking yang lebih baik gitu, positif, saya punya aura yang lebih positif untuk menyampaikan saya ingin belajar kayak gitu. Jangan malu untuk belajar, karena ketika kalian malu belajar, kalian akan menyesal ketika lulus. Serius, kalian akan menyesal ketika lulus ketika kalian di SMK tidak memanfaatkan hal-hal yang sangat penting. Seperti itu. Tanya Pak Rahmat, tanya Bu Indah deh kalau nggak percaya. Saya dulu kayak gimana. Oke, jenjang karir digital marketing itu apa aja? Jenjang karir digital marketing itu ada step by step ya. Ketika saya berkarir juga, saya awal berkarir itu di cyber home. Ya, saya awal berkarir di cyber home. Itu saya masih entry level dan saya masuk karena orang dalam. Oke, saya masuk karena orang dalam. Bukan orang dalam artian adalah networking. Oke. Karena saya memikirkan, saya percaya diri, saya memiliki sebuah kompetensi. Bukan sombong ya, bukan sombong. Percaya dirilah ketika kamu bisa melakukan hal tersebut. Kalaupun tidak bisa, kamu harus mempelajari itu sampai bisa. Gitu. Itu percaya diri. Percaya diri bukan dalam artian, wah saya bisa kayak gini. Tiba-tiba ketika kamu masuk, kamu nggak bisa apa-apa. Itu jangan kayak gitu. Percaya dirilah ketika kamu mempelajari hal-hal yang baru, tetapi kamu mengerjakan, mencari tahu dengan hal yang tenang dan santai, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ketika kamu masuk sebagai entry level itu adalah bervariatif ya, ada yang junior, ada yang intern atau magang. Kalau di SMK itu bahasanya adalah prakerin, PKL. Nah, cuma kalau ketika kalian, pergunakan PKL. Nah, PKL itu ketika kamu ngobrol sama atasan kamu, manajer kamu, supervisor kamu, dan sebagainya, ketika ketika kamu ngobrol dengan mereka akan berpikir seperti ini. Orang ini banyak komunikatif, orangnya baik, humble, rendah hati, dan dia disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa enggak ketika dia lulus, saya bisa terima dia bekerja di sini? Why not? Itu kenapa enggak? Gitu. Nah, itu salah satu kuncinya. Itu sebenarnya adalah psikologinya. Nah, itu sebenarnya kalau bahas psikologi, mungkin kalian bisa bahas atau tanya sama guru BPB kalian yang saat ini. Pelajarilah coba untuk berkomunikasi dengan orang lain, itu akan meningkatkan sebuah karir kalian. Nggak hanya digital marketing, tetapi semua karir, mau kalian mau jadi akunting, kayak mau jadi admin, kayak mau jadi finance, kayak mau jadi HR atau GA, terserah. Itu kalian harus melewati proses bagaimana caranya kalian bisa berkomunikasi.
Oke, entry level di digital marketing itu mereka bertanggung jawab membuat sebuah konten. Nah, biasanya tidak hanya biasanya fokus pada satu platform saja, misalnya mengisi konten di blog atau sosial media. Nah, kalau misalnya teman-teman semua, teman-teman semua ingin mencari tahu bagaimana caranya saya ingin membuat sebuah artikel dan sebagainya, coba kalian pelajari bagaimana caranya membuat sebuah konten. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu senior itu kerjanya apa? Senior itu mereka yang bertanggung jawab untuk memeriksa sebuah konten. Nah, sebelum konten itu dipublikasikan, lalu pastinya mereka dulu harus menganalisis isi kesesuaian isi konten dengan tujuan pembuatan konten tersebut. Jadi, kalian harus memahami bagaimana caranya menganalisis isi kesesuaian konten tersebut. Oke, sangat penting sekali ketika kalian bekerja sebagai posisi entry level atau senior. Saya secara jujur pun saya melewati proses entry level, senior sampai akhirnya saya menepati posisi sebagai lead atau manager. Nah, Nah, sampai akhirnya ketika kalian sudah menepati posisi lead atau manager, saya sendiri pun ketika saat itu senang gitu. Oh, alhamdulillah ya, saya lulusan SMK, saya bisa menjadi manajer atau lead di perusahaan besar. Saya sejujurnya di Unipin ini saya terakhir tanggal 3 Mei. Saya di Unipin ini terakhir tanggal 3 Mei karena saya pindah ke perusahaan baru. Nah, saya mendapatkan posisi sama seperti di Unipin juga, sebagai lead atau manajer juga. Kalau kalian pikir manajer itu kerjanya cuma santai, itu jangan. Itu bahaya sih. Lead atau manajer itu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Ya kalau kalian kalau kalian main-main, terlalu fokus kepada kalian cuma ngatur orang dan sebagainya, ya kemungkinan besar kalian bisa dipecat juga gitu. Jangan lead atau manajer ini lebih ke arah kamu memposisikan sebagai tidak memposisikan sebagai senior ya, memposisikan sebagai yang tidak benar harus dibenarkan. Maksudnya harus dibenahi dulu ya, diperbaiki, bukan kayak misalnya udah salah masa dibenerin sih, enggak, bukan kayak gitu. Yang dimana tim kamu punya kesalahan, kamu wajib memperbaiki tim kamu, seperti itu. Sama halnya seperti saya bekerja di Unipin saat ini. Ketika tim saya ada masalah, saya pasti akan mencari problem masalah itu seperti apa, problem solvingnya seperti apa, memecahkan masalahnya itu seperti apa, dan sebagainya. Nah, kalau di digital marketing sendiri secara job desk itu kerjanya apa aja sih, Mas? Nah, pertama, digital marketing manager atau digital marketing lead, mereka itu fokus membuat sebuah strategi konten atau digital marketing di berbagai platform, di berbagai platform dan sebagainya. Mereka juga tidak hanya fokus ke konten, tidak hanya fokus ke digital ads, tetapi mereka fokus juga ke hal-hal teknis kayak SEO, website development dan sebagainya. Nah, kalian sudah pikirin kerjaan saya itu banyak juga. Saya kerja itu bukan jam 9 sampai jam 6 sore saya baru bisa tidur dan sebagainya, enggak. Tapi saya selama WFH ini saya kerja lebih dari